Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi berbobot tentang satu fase penting dalam perkembangan intelektual di Indonesia. Historiografi Islam Indonesia modern dari tahun 1957 sampai 1983. Ini masa ketika para sejarawan Indonesia mulai gesit bikin karya-karya besar dan penelitian Islam gak cuma soal cerita masa lalu, tapi jadi alat membaca perubahan sosial, politik, dan budaya. Oke guys, kenapa periode ini krusial? Karena setelah 1957, dunia kampus Indonesia mulai stabil lagi. Banyak lembaga penelitian muncul dan Islam mulai dikaji, bukan cuma pakai kacamata tradisional, tapi juga pendekatan modern, sosial, antropologi, politik, sampai ekonomi. Ini periode ketika pemerintah, terutama Orde Baru, gencar banget membangun identitas nasional. Nah, sejarah Islam akhirnya ikut dikaji secara lebih sistematis buat ngerti posisi umat Islam di tengah dinamika negara. Beda banget sama era sebelumnya yang masih heavily naratif dan penuh legenda. Ada 3 pemicu kenapa kajian sejarah Islam jadi modern banget di era ini. 1. Berkembangnya lembaga pendidikan tinggi kayak IAIN, UGM, UI. Di sini muncul generasi baru peneliti yang gak cuman belajar teks, tapi juga teori modern. 2. Masuknya metode ilmu sosial, teori Weber, Geertz, sampai pendekatan struktural mulai dipakai buat memahami praktik keagamaan. 3. Dukungan pemerintah dan pendanaan penelitian. Banyak proyek penelitian yang disupport negara, jadi peneliti bisa eksplor isu-isu sejarah Islam lebih luas. Nah berikutnya, ini bagian yang paling juicy, sayang. Banyak tokoh kunci yang bikin era ini meledak kontribusinya. Tuh, Azumardi Azra, generasi awal. Meskipun karya besarnya muncul 90-an, fondasi akademiknya terbentuk di periode ini. Ia jadi contoh bagaimana cendekiawan Muslim mulai melek metode sejarah modern. 2. MC Rickleffs, sejarawan asal Australia yang sangat berpengaruh. Karyanya tentang Islamisasi Jawa bikin standar baru penulisan sejarah lebih detail, lebih kritis, dan berbasis arsip solid. 3. Deliar Noer bikin analisis politik Islam yang groundbreaking. Gaya tulisannya tegas, lugas, dan membuka diskusi tentang relasi negara Islam. 4. Mukti Ali, tokoh IAIN yang mendorong pendekatan ilmiah intersubjektif. Pokoknya Islam harus diteliti pakai standar ilmiah modern, bukan cuma dogmatis. 5. Harry J. Benda, lewat karya The Crescent and the Rising Sun, ia membuka diskusi besar tentang Islam di masa kolonial dan pengaruhnya terhadap modernitas. Secara umum, tokoh-tokoh ini bikin historiografi Islam Indonesia jadi lebih sistematis, lebih kritis, dan gak anti-teori. Dulu penulisan sejarah Islam itu cenderung kisah-kisah heroik dan normatif. Periode 1987 mengubah semuanya. Ada 3 pergeseran paradigma besar. 1. Dari normatif ke analitis. Peneliti mulai mempertanyakan, apa konteks sosialnya, apa faktor ekonomi, bagaimana dinamika politik. 2. Dari fokus elit ke fokus masyarakat. Islam gak cuma raja, ulama besar, atau pertempuran, tapi juga praktik budaya rakyat, tarekat, pasar, pendidikan pesantren, migrasi. 3. Dari lokal ke global. Hubungan Islam Nusantara dengan Timur Tengah, jaringan ulama, sampai kapitalisme global mulai dipetakan. Nah berikutnya, ada beberapa karya yang jadi turning point. The Modernist Muslim Movement in Indonesia, Deliar Noer, buka bab mengenai politik Islam modern. 2. Indonesian Islam under the Japanese Occupation, Benda, bongkar relasi kolonialisme dan Islam. 3. Islam and the Indonesian Revolution, Kahin, mengaitkan Islam dalam proses revolusi. 4. Javanese Culture and the Rise of Islam, Rickleffs, mengulas proses Islamisasi yang kompleks, gak simplistik, dan gak dongeng. Pembahasan terakhir yaitu tentang kajian Islam pada masa ini juga dipengaruhi konteks politik. Pemerintah Orde Baru di satu sisi membuka ruang pendidikan,
tapi di sisi lain membatasi gerakan politik Islam. Hasilnya, kajian Islam berkembang pesat di kampus, tapi tetap harus aman secara politik. Makanya banyak penelitian fokus ke budaya, sosial, ekonomi bukan ke isu politik hardcore. Oke. Dan itu dia ringkasan tentang historiografi Islam Indonesia modern dari 1957 sampai 1983. Era ini bukan cuma melahirkan banyak karya penting, tapi juga membuka jalan buat generasi sejarawan setelahnya. Kalau kamu suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.